Oke, jadi awal mula saya usaha ini itu ketika saya kuliah. Saya kuliah itu saya mendapatkan mata kuliah yaitu tentang periklanan, Mas. Jadi di situ saya itu eh, disuruh atau diminta untuk membuat sebuah iklan, yaitu iklan komersial maupun iklan layanan masyarakat. Nah, ketika saya mendapatkan tugas itu untuk pertama kalinya, saya jujur belum bisa melakukan produksi itu sendirian, dan saya belum paham tentang teknik edit video gimana, kemudian cara pengambilan gambar gimana. Nah, di situ saya menghubungi teman saya yang kebetulan dia juga bekerja di bidang videografi. Nah, setelah itu ketika produksi kita mulai, saya mulai belajar dari teman saya itu, Mas. Jadi mulai dari pengambilan gambar, kemudian editing itu saya diajari oleh teman saya itu. Nah, setelah saya mulai belajar sedikit-sedikit, dan teman saya akhirnya nyobain buat ngajak saya ikut kerja sama dia gitu. Dan awal job saya itu diajak untuk mendokumentasikan pernikahan, Mas. Jadi awal mula saya diajak sama teman saya itu juga kita bergerak di bidang dokumentasi pernikahan. Nah, setelah itu saya melanjutkan untuk melebarkan sayap di bidang masih sama industri kreatif, tapi saya dan teman saya ini mulai mencoba untuk keluar dari dokumentasi pernikahan. Bukan keluar sih, lebih tepatnya kita menambah divisi gitu. Nah, sekarang kita ada divisi dokumentasi pernikahan dan juga untuk komersial gitu. Untuk komersial sendiri itu contohnya seperti company profile, kemudian iklan layanan masyarakat atau video iklan komersial yang seperti yang ada di TV-TV seperti itu. Oke, untuk memilih usaha ini yang pertama ketertarikan saya terhadap di dunia kreatif sih, Mas. Jadi ketika saya pertama kali mencoba produksi video sendiri, karena saya diajari juga sebelumnya sama teman saya juga merasa ternyata seru gitu, Mas. Ternyata asik juga nih bikin video sendiri nih, yang awalnya kita untuk tugas, kemudian kita belajar untuk iseng-iseng, bahkan sampai sekarang kita dapat uang pun dari pekerjaan seperti ini gitu. Dan tentunya ketika kita bekerja itu rasanya seperti nggak kerja gitu, kayak kita lagi enjoy aja, main gitu, kayak ibaratnya kita main gitu. Jadi buat saya seru sih pekerjaan ini. Kalau ada niat dan usaha itu pasti nggak sulit sih, Mas. Karena yang membuat usaha itu dibilang sulit itu karena dari kita sendiri itu yang pertama kebanyakan bilang nggak bisa gitu. Kebanyakan orang bilang nggak bisa padahal belum nyoba gitu. Nah, seharusnya memang kita sebagai pelaku usaha juga harus berani mencoba dulu, kemudian berusaha, berdoa, dan intinya jangan gampang bilang ini nggak bisa gitu. Jadi emang dampaknya sangat terasa sih, Mas, terutama untuk di industri seperti ini, seperti kita yang awalnya sudah di booking untuk acara dokumentasi wedding, untuk pernikahan itu cancel semua. Kemudian untuk produk-produk pun masih jarang ketika masa PPKM ini untuk minta dibikinkan video maupun foto itu sangat jarang sekali. Nah, gimana sih cara kita mensiasatinya itu? Sebenarnya untuk dalam segi pemasukan emang kita kurang ya, Mas, ya, untuk segi pemasukan kurang. Tapi supaya kita nggak terlalu fokus ke pemasukan aja, kita juga sama tim gimana kalau kita bikin portofolio aja gitu. Jadi kita ketika PPKM ini banyak job yang di cancel dan otomatis banyak waktu luang kami. Jadi kami juga memutuskan ya sudah, ayo kita bikin portofolio video-video yang belum pernah kita bikin ya gitu, Mas. Dan itu bertujuan untuk nanti ketika kondisi sudah mulai normal lagi, video-video portofolio itu bisa kami jual lagi dan kita tawarkan ke
perusahaan-perusahaan maupun perorangan seperti itu. Ya, jadi pesan saya tetap semangat dan pasti ada solusi yang bisa teman-teman pelaku UMKM atau pelaku usaha ini temukan gitu. Jadi jangan pernah menyerah, terus cari solusi dan terus berjuang, berdoa, jangan lupa. Yang penting jangan menyerah, gitu aja Mas. Ini agak panjang ya, saya ceritakan agak panjang. Ini awalnya itu saya main ke tempat teman saya, itu kok saya melihat orangnya itu membuat tahu bakso dan bakso. Saya dari situ mempunyai pikiran saya ingin meniru teman saya itu. Ternyata sampai di rumah saya rembukan sama istri saya juga menyanggupi. Tetapi ada kendalanya. Awal pertama itu adalah lakunya tidak begitu, maka istri saya itu begitu marah gitu. Terus saya tekuni, ternyata kok lama-lama menjadi ya seperti ini. Ya kalau dikatakan sukses, saya mengatakan sukses karena saya dengan ini cara pemasarannya dulu itu saya door to door, terus ada pesanan, saya bawa lebih dari pesanan itu untuk saya tawarkan ke rumah itu. Ternyata kok semakin banyak peminatnya gitu. Jadi sejarah seperti itu. Ternyata setelah saya saya tekuni, ternyata kondisi menarik, enak setelah saya walaupun dulunya terkosong untuk mencari konsumen, ternyata setelah mempunyai konsumen, mempunyai langganan kok agaknya gimana ya saya teruskan seperti ini. Ya itu teknik saya itu saya pokoknya modal itu nggak saya keluarkan untuk apapun, walaupun kebutuhan itu saya kurang, kebutuhan itu kan pada waktu pandemi itu kan banyak pengeluaran untuk beli ini dan beli itu. Ternyata alhamdulillah bisa saya tekan untuk mengurangi pengeluaran itu dari modal, mengambil modal tahu bakso itu tadi. Ya kalau dikatakan sulit ya sulit, tidak kalau ya tidak. Ya itu yang saya katakan awal tadi. Pengusaha itu kalau dari awal itu pasti mempunyai segala-galanya yang faktor dan ternyata kalau bisa punya setelah biasa ya enjoy saja, malah enak. Nah itu loh kesulitan saya untuk menghadapi ya itu demi kesabaran dan berdoa. Ternyata sedikit yang bisa berjalan untuk mengatasi itu ya. Misalkan saya biasanya itu memproduksinya setiap hari untuk 1 hari, kira-kira 4 hari atau saya buat 1 hari saya simpan di untuk dan yang untuk pesan saya teman-teman yang UMKM itu harus sabar untuk menghadapi pandemi ini, sabar ya. Yang ulet hanya pesan saya jaga kesehatan dan menjalankan aturan-aturan dari pemerintah. Sebetulnya kita kan ada karyawan lumayan banyak ya. Jadi kita dulu buat ini rencananya mau buat kita sendiri. Cuma ya berhubung kita pikir seminggu paling 50 galon. Nah terus itu kan dari lainnya kan kita nganggur. Ya daripada gitu kita coba-coba, kita buka. Ternyata peminatnya ya kebutuhan. Kita punya karyawan lumayan banyak itu, kan kita kan pemakaiannya seminggu ya kira-kira 50 galon. Akhirnya kita punya inisiatif, kenapa kok kita nggak buat sendiri aja sambil tapi kalau buat sendiri ya dipikir mesinnya nganggur. Jadi kita coba-coba dibukain aja, wong kita punya stand juga ya toh. Ya akhirnya ya ini
sampai ngerti sendiri dari 5 tahun berjalan ya begini. Masalah itu ya kita sesuaikan aja lah. Kita usaha gini modalnya gini ya kita mengikuti yang lain-lainnya jualannya berapa gitu aja. Kita nggak yang lain memang kita nggak ini kan nggak berencana mau cari. Ya setelah kita jalani kita sendiri dulu ya nggak mikir kembali modal ya. Ya kita jalani aja, ya ternyata setelah 5 tahun ya modal bisa kembali. Kalau ini kan kebutuhan pokok ya. Dan pokok itu nggak peduli pandemi apapun juga selama konsumennya masih ada ya. Usaha itu akan tetap berjalan ya. Selama ini orang makan kan nggak peduli siapa kan tetap ya cari makanan, orang tiap hari mau makan minum ya toh. Iya. Kalau mungkin pakaian ya, bulan depan aja beli. Kalau waktunya udah menurun, kalau ini kan nggak bisa, ini kan buat sehari-hari. Mau nggak mau orang tetap beli. Ya kita ikuti aja lah, petunjuk dari pemerintah ya. Ya sambil kita mau bertahan usaha, ya mungkin omset umpama biasanya bisa 100 ya, sekarang cuma 50 ya. Kita terima aja lah kalau kondisinya begini ya toh. Nanti kalau kondisinya tidak bagus ya kita hijau lagi. Ya kita harus fleksibel lah, bisa menyesuaikan diri. Keadaannya gini kita mau ya nggak bisa digenjot ya nggak bisa. Ya berawalnya dari terus terang saya berasal dari karyawan pabrik furniture mebel. Karena ada pandemi ini pabrik agak sepi, nggak bisa ekspor keluar, jadi produksi semakin turun. Akhirnya saya pilih buka sendiri dengan bakat saya di mebel. Ya alhamdulillah tuh berjalan sesuai istilah ya, ikut protokol, cuman kita tuh bersyukur dan sabar. Kalau ada pembeli ya alhamdulillah, nggak ada ya tetap semangat di sini untuk selalu lewat online, lewat media-media untuk masakin Facebook, biasanya Facebook banyak saudara dan teman yang ikut masakin ya, dari mulut ke mulut biasanya. Pesannya tuh usahakan jangan sampai berhenti. Kita nanti kalau berhenti mulainya lagi tuh mungkin lebih sulit daripada mempertahankan. Lebih baik pertahankan, bisa mungkin dipertahankan. Kalau mulai dari nol lagi lebih butuh modal lagi, semua butuh modal. Dari awal gitu ya. Dari awal